Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Yang artinya, dan ini Al-Qur'an adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Surat 21 Al-Anbiya ayat 50. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir dua bintang tamu kita hari ini. Alhamdulillah beliau jamaah istiqomah kita, Ustazah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukran katsiran Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat dan semoga doa Ustazah diijabah Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam, sehingga terus bisa memperbaiki diri saja dengan cara mengkaji ayat-ayat Allah. Alhamdulillah juga sudah hadir dua bintang tamu kita. Betul sekali. Ibu-ibu solehah, Amin. ibu-ibu yang istiqomah, Masya Allah luar biasa. Dan tamu kita yang pertama adalah Ibu Ustazah Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sih. Satin dulu deh. Silent aja Bu. Tuh. Silent. Udah ya. Dihabisin aja Sarah. Mati aja deh, mati gimana? Susah. Masuk. Kamu Sarah ya Mas. Mau diulang apa gimana Mas? Ulang aja. Dari kenalin aja, nyalain. Kalau ada yang lain. Dah, Bu. Dah. Yang lain juga mati. Ulang memperkenalkan ya? Iya. Ya. Dari ibu yang ini ya. Bu saja. Oke. Alhamdulillah sudah datang dua bintang tamu kita Ustazah. Masya Allah. Dua orang yang istiqomah, Betul sekali. perempuan solehah. Amin. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah sudah datang tamu kita yang pertama adalah Ustazah Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Guru Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para tamu pada hari ini, dan seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Kita sekarang alhamdulillah berada di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan. Yayasan Hasanah Kebajikan itu adalah mempunyai 4 lembaga resmi. Satu adalah SD Hasanah Kebajikan. Alhamdulillah sekian berkembang. Ada ini adalah sekarang ada kelas baru, kelas bilingual 2 bahasa. Dan ini nanti akan menjadi sekolahnya JIS, Green Islamic School, JIS. Insya Allah mudah-mudahan selalu berkembang terus. Dan yang kedua adalah sekolah MTS. MTS ini alam berkembang, alhamdulillahnya itu murid terbanyak di Tangsel. Dan setelah itu adalah kita juga punya lembaga ketiga adalah SMK. SMK alhamdulillahnya ada bu guru SMK. Mudah-mudahan bu guru SMK juga maju. Dan ada beberapa jurusan. Jurusannya itu tata boga ya. Ya terus apa lagi? Kantoran, kuliner, TAV. Ya. Dan juga rencananya membuka juga TKJ. Ya. Teknik Pekerjaannya. kerja ringan insya Allah. Dan ada lagi lembaga satu lagi adalah MA. MA itu madrasah aliyah yang jurusannya cuma 2, satu IPA dan IPS. Alhamdulillah juga maju juga ini. MA-nya ini muridnya terbanyak di Tangsel juga. Masya Allah, alhamdulillah. Nah selain itu juga Hasanah Kebajikan juga punya boarding school dari anak-anak yang diasramakan. Nah khususnya untuk anak yatim piatu diasramakan. Mereka nggak bayar asrama, nggak juga bayar ke sekolah kalau dia anak yatim. Tapi kalau ada orang tuanya di asrama nggak bayar, tapi sekolahnya bayar. Dan ada juga kita itu gedung tahfiz. Jadi kalau anak-anak mau jadi hafiz, ada gedung spesial SD 10 juz, MTS 10 juz, nanti SMK atau MA 10 juz bisa. Jadi nanti semuanya jadi 30 juz. Tapi ini nggak wajib. Kalau ada yang mau, kalau yang nggak mau nggak apa-apa juga. Nah, ada juga kita ekonomi umat. Ekonomi umat itu kayak koperasi. Jadi biar anak-anak nanti siapa tahu dia mau dagang, mau jualan, sehingga kita ngajarin mereka juga untuk dagang. Ada juga adalah kita produksi roti. Roti itu mesti berproduksi rotinya itu tiap hari, karena untuk makan ibu-ibu dan bapak-bapak di offline kan. Dan ada juga anak-anak yang di pasar sini untuk dia berkedai roti gitu, biar dia belajar untuk berdagang, belajar cari uang. Dan ada lagi kita itu kebun singkong, alhamdulillah juga sudah produksi, dan ikan lele juga alhamdulillah produksi. Dan ada Wisma Agus Parmanto, tempat kita podcast ini dan ngaji offline dan online di Wisma Agus Parmanto itu. Di sini hampir full kegiatannya. Malam ada TPA, kalau Jumat ada tahsin di sini. Salah satu guru tahsinnya ini Ustazah Ani Mahali. Terima kasih Pak Kiai. Insyaallah. Dan bukan saja guru tahsin, penceramah juga. Alhamdulillah. Sudah diundang juga kemana-mana Pak. Diundang Kiai, ya. kemana-mana juga, Alhamdulillah. insyaallah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan maju terus ya. Amin. Dan ada juga kita itu punya penyewaan mobil. Sebelum ke penyewaan mobil di sini ini ada 13 DTP yang tinggal sini. Mereka yang kebetulan nggak bisa melihat, jadi kita kasih nama DTP. Destiny itu Paradise atau Ahlul Jannah, ahli surga. Dan di sini juga ada juga setiap Sabtu Minggu ada anak belajar bahasa Inggris. Dan juga di sini ada juga tempat diskusi guru-guru itu, diskusi apa namanya? Serambi Quran. Iya, Serambi Quran. Nah, ada juga penyewaan mobil, ada 2 bus, ada elap long sesis, ada juga AVP, ada juga Avanza, ada juga ambulans. Nah, kalau ambulannya nggak disewain, tapi siapa yang butuh mau jenazah yang mau diantar kemana gitu, bisa pakai kita, atau orang sakit bisa. Nah, itulah kira-kira
pengenalan tentang hazanah kebajikan. Baik, alhamdulillah Pak Kiai, semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, Amin, amin, amin. makin besar, Amin. dan makin banyak manfaat untuk Amin. umat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, Pak Kiai, tema kita pada hari ini sebenarnya berdakwah atau menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran itu hanya kewajiban pendakwah saja Pak Kiai. Apakah hanya kewajiban ustadzah saja Pak Kiai? Iya, sebetulnya kewajiban semua umat Islam berdakwah. Ya. Tapi ada orang berdakwah lewat mimbar, ada orang berdakwah bukan lewat mimbar, misalnya lewat dia mensupport orang berdakwah itu. Masuk itu. Oh, termasuk dakwah Atau ngajakin orang ngaji, lihat tetangganya nggak ngaji diajak nih ngaji, ayo situ ngaji. Itu juga berdakwah itu namanya. Dan itulah yang Allah anggap adalah manusia yang terbaik. Contoh misalnya di surat 3 ayat 110. 310. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 3 Al-Imran ayatnya 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sadaqallah. Nah, jadi ayat ini Allah katakan kamu ya, kamu itu berarti ini Allah ngomong sama Nabi Muhammad. Kamu itu adalah umat terbaik. Bahasa Inggrisnya you are the best nation. Kamu itu umat terbaik. Tapi kalau kamu menjadi umat yang terbaik, caranya gimana? Keluarkan manusia dari kegelapan. Arti kegelapan itu bukan saja artinya orang kasih lampu, bukan. Kegelapan dari tentang agama, atau dia susah kita bantu sebisa kita. Itu menjadi orang yang manusia paling baik itu adalah orang yang menghilangkan manusia dari kegelapan, kesusahan, atau orang punya utang, dia bayarin utangnya, atau ada orang yang perlu nggak bisa makan, dikasih makan, masa itu tuh. Nah, apalagi kalau dia sudah menghilangkan kegelapan orang ini, ngajakin orang berbuat baik, jika orang berbuat buruk. Masya Allah. Itu Makanya sudah dakwah itu, dakwah itu. Nah, kan tidak mesti di mimbar, misalnya ada orang dia berselisih misalnya. berselisih dia damaikan. Didamaikan. Atau ada orang di kita ngaji di sini nih, dia ngajakin tetangga kanan kirinya, ayo ngaji dong di situ. Tiap hari mau hari apa aja. Bikin status ayat Al-Quran juga. Masuk. Berdakwah. Status ayat Allah dikirim itu juga dakwah juga. Nah, intinya sebenarnya dakwah itu bukan saja terhadap orang ustadz atau ustazah saja, Bukan semua hanya orang. di mimbar gitu Pak Kiai ya. Kita lihat lagi suratnya, surat 3 104. Silahkan Bu Guru Seni. Baik, saya bacakan surat 3 Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang beruntung. Sadaqallahul azim. Jadi Anda kasih tahu di ayat ini, hendaklah di antara kamu itu ada sekelompok orang nih. Sekelompok orang, satu grup orang ini kerjanya ngajakin orang berbuat baik, cegah orang berbuat buruk. Kalau dia punya ini grup yang ngajakin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk inilah orang yang beruntung. Memang ngajakin orang itu bukan saja ustadz dan ustazah, ngajakin orang berbuat baik. Lalu kita misalnya ngajakin orang bingung-bingung, dia udah ngaji aja, itu udah juga masuk. Ngasih solusi yang terbaik. Ya, ngasih solusi. Nah, cuman biasanya kita, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan ustazah. Padahal
Gimana dia tahu sampaikan. Gimana dia tahu sampaikan. Makanya kan Rasulullah berpesan, balighu anni walau ayatan. Ayatan. Bukan balighu anni walau hadisan. Iya. Ayatan. Sampaikanlah dariku meskipun itu satu ayat. Karena ayat Al-Quran kan banyak Pak Oh Kiai, ya. banyak. Ya ada lagi kan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang ngajarkan Quran Dan atau orang yang belajar Quran. Itu jadi sebaik-baik kamu. Nah cuman kadang-kadang orang kan merasa wah saya ini bukan ustaz, saya ini bukan kiai. Kayaknya nggak punya hak gitu Pak Kiai. Iya Ya. nggak begitu. Padahal nggak begitu Pak Kiai. Ya. Semua orang itu punya hak kewajiban untuk ngajakin orang. Kita lihat lagi misalnya di surat 16 125. 16-120. Ya. Silakan Ustazah Handi Mohali. Baik, saya baca surat 16 An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya. Shadaqallahu azim. Nah kayak ini Allah ini kan umum siapa aja nih. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah. Caranya dengan apa? Dengan hikmah. Hikmah artinya bisa dengan artinya Quran. Hikmah bisa dengan berarti cara lemah lembut, mau izoh hasanah, bisa itu. Nah misalnya dia nolak nih, nggak apa-apa dia nolak. Kewajiban kita ngajar. Atau dia mengungkapkan alasan-alasan, ya nggak apa-apa juga dia mengungkapkan alasan. Kan kita kan yang penting kan ngajak. Nah kalau kita diajak misalnya dia ini ternyata saja mungkin ngata-ngatain kita, nggak apa-apa, sabar aja. Tapi kalau kita dia ngata-ngatain, kita ngata-ngatain juga, ya boleh aja asal sebanding. Kalau nggak sebanding jangan. Kita jadi zolim. Misalnya di ayat 126-nya itu kan. Silakan Ustazah Yeti. Suratnya 16 Mas ya. 16. Ya, baik, saya akan bacakan suratnya An-Nahl ayatnya 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Kalau dia misalnya mencaci maki kita, dia membalas kita, Allah tak boleh kamu balas asal sama. Ada tadi kan bapak-bapak yang gemuk-gemuknya tadi kan, boleh dong katanya. Kok boleh ya? Ya boleh, cuman jangan lebih. Kalau lebih nanti zolim. Misalnya dia ngatain kita satu kata nih, dia satu kata juga. Jangan dia ngatain kita 3 kata, kita 4 kata. Zolim. Udah zolim tuh Tapi kan Pak Kiai. kebiasaan Ya umumnya orang kan begitu kan. Iya benar. Kalau dia ngata-ngatain begini, dia nggak lebih ngata-ngatain lagi, diikutkan orang tuanya, dasar orang tua kamu begini, bau hubungan sama orang tua kan. Nah itu salah itu. Jadi kalau dia nanti ngatakan kita ke pribadi kita aja jangan ikutkan orang tuanya, ikut segala macam. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah nanti. Makanya lebih baik sabar aja. Kalau sabar itu lebih aman. Benar kan Ustaz? Insyaallah. Kalau sabar aja kan aman kan. Karena ada nggak mendatangkan masalah baru. Ya, lagi tidak created the new problem. Masalah baru lagi nggak ada. Ya tidak. kadang kan ada orang berpikiran dia baik gue baik gitu. Nah, Dia jahat gue lebih jahat. itu Ada orang yang Berpikiran seperti banyak. Padahal kalau yang nggak ngaji mungkin saja ya berpikirnya kayak gitu. Padahal kalau dia berpikir kurang, nggak begitu. Dia jahat, kita tetap baik. Dia baik apalagi. Nah, Paling nggak kita sabar ya Pak. ya satu sabar dan kedua kan masih sekelas binatang kan. Iya.
Kalau begitu kan masih sekelas binatang kan? Apa bedanya kita Apa beda dengan binatang? Kalau binatang kan kalau kita baikin binatang itu, yang saya contohkan kayak Lebah. lebah itu kan, Iya. jangan diganggu katanya, jangan diganggu satu. Udah, dia ditaruh kemana aja biarin aja nih, kita diam aja. Jangan juga bergerak-gerak, nanti takut ini ada yang kayak kejepit nanti. Dia punya grup WA tuh, wah semuanya. Masih dikeroyok ya Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Nah berarti kalau orang baik dia balas baik, orang buruk balas buruk, berarti masih sekelas binatang. Udah biasa juga. Nah, biasa. Tapi kalau orang, Luar biasa itu. nah orang yang baik kita baikin, orang nggak baik kita baikin lagi, nah itu luar biasa hebat. Kita lebih baik. Iya benar. Cuman jangan kepada orang tertentu saja, semua orang. Semua orang lah. Iya. Kalau jangan begini, misalnya ke orang tertentu dia ngomong ya kita harus baiki. Masya Allah. Tapi ke si Ono, nah beda lagi ini. Hati-hati Pak Kiai. Oh, hati-hati ya. Iya. Masya Allah. Nah ya udah stop itu. Nah jadi kembali kalau tadi yang paling bagus itu baik balas baik, buruk tetap balas baik. Baik Pak Kiai. Tadi kan kewajiban kita untuk menyampaikan. Kalau sampai kita nggak nyampein, apakah dosa Pak Kiai? Ya dosa dong. Kita berarti nggak amanah, Oh gitu. Iya. nggak amanah. Surat 5 coba ayat 67. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 5, surat Al-Maidah ayatnya 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanat. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya itu. Berat Jadi, juga hukumannya iya. Pak Kiai ya. Rasul itu kan bukan saja Rasul yang 25, Iya betul Pak Kiai. termasuk orang yang penyampai itu kan Rasul, utusan Allah. Iya. Nah jadi kalau kamu nggak sampai kita tahu nggak nyampaikan itu nggak amanat berarti. Makanya orang ngecekkan orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk itu pahalanya besar itu. Pahalanya besar. Coba rasakan Ustazah kalau habis ceramah Iya. ada rasa Plong. bahagia. Bahagia. Ustazah terasa nggak? Habis ceramah kemarin kan Alhamdulillah. senang kayaknya berarti alhamdulillah aku bermanfaat diriku ini ke orang lain. Ya kan? Terasa nggak? Alhamdulillah. Dan memang itu kewajiban seperti di surat 51 ayatnya 55 coba. Silakan Bu Guru Seni. Saya akan bacakan surat Ya. 51 Al-Fatihah, Ayatnya 55. surat ayat 50. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang. Nah Allah katakan peringatkanlah orang-orang itu, siapapun juga kita peringatkan dengan ayat Allah ini. Tapi ingat dengan kita yang memberikan peringatan ini, kalau ada orang yang nggak terima atau orangnya apa, nah Allah ingatkan nih, memang yang akan menerima itu orang yang beriman. Dia peringatan kita itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Bagi orang nggak beriman mungkin dicuekin. Mungkin orang nggak beriman mungkin dia lebih menjauh sama kita, bisa. Diejek malah Pak Kiai. Bisa juga diejek, bisa. Oh lu ayat lu kan. Alim lo gitu. Ya bisa. Bisa kan. Padahal sebetulnya ya kita disuruh oleh Allah kan. Bukan maunya kita kan. Iya. Allah yang suruh kita. Makanya pekerjaan yang paling mulia itu dakwah. Yang paling mulia. Tapi dakwah yang bagaimana sih Pak Kiai? Dakwah yang pakai Quran. Karena dia, kenapa dakwah pakai Quran? Karena Rasul dulu itu kan belum ada buku, belum ada kitab, Iya. nggak ada fikih, nggak ada kitab tauhid, nggak ada kitab macam-macam. Kitab kuning, Adanya nggak ada cuma kitab Quran, kuning. nggak ada. Nah acuannya di mana dia?
Dengan Quran. Iya benar. Dengan Quran. Artinya kita harus menyontoh Rasul juga Pak Kiai. Lah, harus ikut Rasul kan? Oh iya betul. Nah, jadi ayat berapa tadi itu yang? Surat 6 ayat berapa Surat tadi? 6 ayat 19. Nah, coba surat 6 19. Silakan Ustazah Hani Muhalim. Baik, saya baca surat 6 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Shadaqallahul azim. Jadi memang menyampaikan Quran itu satu kewajiban itu. Kewajiban. Dan juga Allah menghargai kita. Dengan kita menyampaikan Quran itu dihargai oleh Allah. Kitanya ini luar biasa loh. Berarti kita mendapatkan penghargaan oleh Allah. Apresiasi dari Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita sering menyampaikan Allah itu ada appreciation from Allah. Masya Allah. Ada penghargaan dari Allah. Coba lihat suratnya, surat 6. Surat 6 ayatnya 54. 6:54. Silakan Ustazah Yeti. Ya. Baik, saya akan bacakan suratnya 6 ayatnya yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini sampai Allah kan, dan apabila datang kepada kamu orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ada orang datang nih, orang yang beriman dengan ayat kami, maka Allah katakan sama orang itu, selamat untuk kamu. Allah menghargai, selamat untuk kamu. Kenapa dia beriman dengan ayat Allah? Nah, Allah sudah mewajibkan rahmat, kasih sayang sama orang yang beriman dengan ayat Allah itu. Nah, makanya nyampaikan ayat Allah itu tinggi sekali itu. Nah, sekarang gimana? Mesti ada orang nih kita sampaikan ayat Allah, dia nolak. Waduh, bahaya itu. Sangat bahaya itu. Suratnya 41 ayat 41. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan bacakan surat 41 Fussilat ayatnya 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia. Ya. Sedekah. Jadi kalau ada orang kita sampaikan ayat Allah, dia nolak, pasti celaka. Misalnya kayak gini, nggak bisa gitu dong, itu salah tuh gitu misalnya. Nah ya, kita kirim ayatnya nih. Juga itu, Pak Kiai. Ya, celaka nanti orang itu. Luar biasa Pak Kiai ya. Oh, luar biasa ini Quran. Makanya kita, kalau orang misalnya dikasih ayat Allah, dia mengingkari ini, Allah tutup hatinya. Ditutup oleh Allah hatinya, nggak akan kebuka tuh. Sebelum dia mengimani ayat Allah itu.
Lihat surat 16 104. 16 104. Silahkan Bu Guru Seni. 104. 104. Baik, saya akan bacakan surat 16 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi orang yang nggak beriman dengan ayat Allah itu, kita sampaikan ayat Allah itu berat. Dia ditutup oleh Allah hatinya. Langsung Allah tutup, Allah gembok hatinya. Nah, satu saat kalau dia belum meninggal, dia nerima ayat Allah lagi, kebuka lagi dia. Tapi kalau dia sampai mati, dia tetap nggak percaya sama ayat Allah, wah wassalam tuh. Kasihan juga ya. Nah, misalnya ada orang yang mengingkari ayat Allah nih, dia nggak percaya. Ya. Oh, dia nggak apa-apa, katanya Allah. Quran ada yang dibawain katanya. Wah, bahaya itu. Bahaya. Kalau cuma bilangnya Al-Quran mah cuma sholat sedekah aja. Nah, Itu nggak salah. termasuk kayaknya. Bodoh. Itu kan anggap remeh. Ayat Allah. Coba lihat di surat 740 tuh. 740. Silakan Ustazah Ani Mawali. 740 41. 740. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat 7 Al-A'raf ayat 40 dan 41. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Subhanallah. Satu lagi. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Jadi kalau ada orang anggap menyampaikan ayat Allah, anggap enteng ayat Allah itu, atau nggak percaya, anggap enteng, udah itu bahaya. Satu, ditutup pintu rahmat dari Allah. Meskipun satu ayat, Ya. itu untuk pintu rahmat dari Allah. Berarti doanya nggak dikabulin, ibadahnya nggak diterima. So. Bukan saja itu, malah tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Sesuatu yang mustahil bagi Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Masya Allah. berbuat jahat. Berarti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu orang jahat ya, Pak? Memang. Makanya Allah katakan di ayat 41-nya, nanti di neraka, nanti dikasih tikar tidur, api neraka. Iya. Dikasih selimut, api neraka. Wah, ini kan nggak usah dikasih selimut aja, api neraka aja, Pak. Nggak usah dikasih tikar aja, api neraka. Api-api juga Pak Kiai ya. Sama aja. Masya Allah. Pak Kiai, kalau sebagai seorang pendakwah mungkin Pak Kiai, dia menyampaikan sesuatu yang dia belum kerjakan itu. Waduh, Dosa, Pak bahaya Kiai. juga. Bahaya itu. Makanya kalau menyampaikan sesuatu itu yang kita sudah kerjain. Jangan. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang Belum kita kerjakan. belum kita kerjain. Karena surat 61 ayat 2 dan 3 itu. 61, 2 dan 3. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 61 surat As-Saff ayatnya 1, 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Bahaya itu. Jadi mestinya dia ngajakin orang nih. Dia ngajakin orang
sholat dia nggak Iya. tahu. Mungkin oke lah kalau sholat, mungkin dia sholat. Iya. Tapi dia ngajakin orang berzakat, infak, sedekah, dia sendiri nggak pernah. Maksudnya. Dia ngajakin orang tahajud, dia nggak pernah tahajud. Bahaya itu. Bahaya. Dia ngajakin orang ngaji, dia sendiri nggak ngaji. Bahaya juga itu. Apa bahayanya? Allah bilang, gua benci gitu. Gua benci gitu. Gua benci. Wah, semua begitu. Makanya yang kita sampaikan itu mesti yang sudah kita kerjain. Ya kalau ustazah Wisma sih alhamdulillah sih. Insya Allah. Oh, kalau dia menyampaikan misalnya balaslah kejahatan dengan kebaikan. Wah, pasti dia udah Udah khatam gitu Pak Kiai ya. itu udah makanan. Oh. Atau dia mengatakan misalnya, oh kamu tahajud tiap malam. Dia sudah Pasti tahajud sudah tiap tahajud. malam. Atau dia misalnya mengatakan kamu ngaji. Dia sudah ngaji pasti. Dia udah ngaji. Itu Ustazah Wisma. Kalau di tempat lain saya nggak tahu. Ustazah Wisma sih. Insya Allah. Insya Allah sih. Roman-romannya sih. Artinya Pak Kiai ketika apa kebenaran disampaikan gitu Pak Kiai, kita nggak harus lihat siapa yang menyampaikan Pak Kiai, Oh, iya. tapi apa yang dia sampaikan gitu Pak Kiai. Makanya kan kalau saya kan suka datang nih. Saya kadang-kadang kan berangin-angin di belakang Iya. itu. Saya nggak siapa yang nyampaikan. Cuma yang saya masukin ke pohon tuh ayat itu surat berapa yang dia baca tuh. Ayat itu surat berapa yang dibaca itu. Saya nggak ngeliat siapa yang nyampaikan. Nah, kalau itu yang dia nyampaikan nanti itu, ini kayaknya perlu ditegasin lagi nih sama jemaah ini. Nah, saya sampaikan lagi. Kayak perlu dulu pernah kan saya ikut tahsin nih. Surat 35, 29, 30 waktu itu pernah dibaca. Ada yang nyampaikan kan. Terus saya tambahin lagi, diperjelas lagi. Jangan sampai orang itu remang-remang. Jelasin lagi. Set. Dan memang dengan ayat Allah itu Allah itu senang sekali. Makanya kenapa kok ada ayat Allah itu mengatakan, kamu tahu nggak sih orang yang paling zolim? Orang paling zolim. Kita nggak mau dong menjadi orang yang paling zolim. Siapa sih orang paling zolim itu? Lihat surat 6 ayatnya 21. 621. Silahkan Bu Guru Sani. 621 ya. Baik, saya akan membacakan surat 6 Al-An'am ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Nah, Allah kasih tahu, kamu tahu nggak orang yang paling zolim di dunia ini? Siapa sih orang paling zolim di dunia ini? Orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang membuat dusta terhadap ayat Allah, itu paling zolim tuh. Dusta yang bagaimana sih Pak Kiai maksudnya? Yang nggak percaya sama ayat Allah itu, Yang nggak percaya. nggak percaya. Makanya kan kalau kita ngaji itu harus sami'na wa ata'na. Apalagi yang berat itu yang orang misalnya begini. Oh, udah diturunkan ayat itu kepada saya. Oh, apa yang kamu sampaikan itu dia kayak nggak percaya. Waduh, bahaya itu. Sangat bahaya sekali. Soalnya dia nggak percaya ada surga neraka gitu Pak Iya, Kiai. tuh. Atau dia nggak percaya misalnya, oh kalau kita sedekah itu dibalas. Tuh. Iya. Padahal itu kan di Quran kan banyak sekali. Wah, itu bahaya juga. Atau dia menyampaikan, oh diturunkan ayat begitu sih. Gua sih. Itu juga bahaya juga. Coba lihat. Sebenarnya orang zolim itu orang yang jahat sama orang gitu. Ternyata ada orang yang Ya, jahat zolim dan itu zolim artinya Pak apa Kiai. ya? Menzolimi diri sendiri dia kan. Dia akan ditutup oleh Allah dari rahmat Allah. Dia juga akan apa ya? Gelap juga hidupnya kan. Jadi yang dustakan Quran kan gelap hidupnya. Apalagi yang suka-suka ngaku nabi itu, waduh berat banget. Benar. Ngaku Tuhan malah luar biasa itu. Coba lihat surat 6 ayat 93. Silakan Ustazah Ani Mohali.
Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat 6 Al-An'am ayat 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesaksian sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Insyaallah. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Shadaqallahul azim. Berat kan? Benar. Berat banget. Yang aku Nabi ya Pak. Nabi. Telah diwahyukan kepadaku. aku diwahyukan, dia juga mendustakan ya Allah. Kalau seandainya kamu tahu, Allah kata nanti waktu tekanan sakaratul maut itu, sampai Allah gebukin dulu muka belakangnya, udah gitu keluarkan nyawamu. Dipaksa pakai. Keluarkan nyawamu kedua. Mengerikan. Jadi yang harus kita takutin itu sebenarnya kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah ya. Ya, Jadi ketutup semua ya Pak Haji. itu semua. Mendustakan ya Allah tutup. Coba lihat lagi nih surat 39 ayatnya 32. 3932. Silakan Ustazah Yeti. 3932. Baik, saya akan bacakan suratnya Az-Zumar ayatnya 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Nah, itu. Siapakah orang paling zalim lagi? Orang yang paling zalim itu termasuk orang yang mendustakan ayat Allah, membuat-buat dusta terhadap ayat Allah. Paling zalim. Nah, makanya kalau kita perhatikan di ini di ayat 32-nya nih ya. Makanya beda sekali di ayat 32-nya begitu. Ayat 33-nya coba 33 sampai ayat 35-nya coba. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, surat 39 ayatnya 33. Sampai 35. Sampai 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang membawa kebenaran Nabi Muhammad SAW dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Insyaallah ya. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Kita lihat nih coba. Kalau orang itu misalnya dia tekun ngaji nih, tekun ngaji pagi malam, ngantuk untuk tetap ngaji, mensupport orang ngaji. Satu, dia adalah orang bertakwa. Yang kedua, doa-doanya dikabulin. Yang ketiga, dosa yang paling buruk yang pernah dia kerjakan selama hidup di dunia ini dihapusin. Yang keempat, Allah lipat gandakan amalnya. Insyaallah. Nah, makanya udah tekunlah ngaji, supportlah orang ngaji. Itu mensupport orang ngaji itu pahala besar loh itu. Jadi tugas kita ketika ayat-ayat Allah disampaikan, di mana aja kita dengar tuh ayat-ayat Allah diperdendangkan, tugas kita cukup diam dan dengar. Adapun untuk pemahamannya, petunjuk itu urusan Allah ya Pak Haji. Ya kan ada orang yang baru mulai datang mungkin belum dengar, belum apa
Osin maksudnya Belum paham, iya, ya. belum paham kalau orang yang baru datang. Ya, jadi dia dengarkan dulu, dengarkan, pikirkan apa sih disampaikan ini, dengarkan, pikirkan. Jangan lihat orangnya, Iya. dengarin, pikirkan ini, dengarin, pikiran. Nanti dibuka oleh Allah tuh. Makanya kalau orang yang bersungguh-sungguh ingin tahu ayat Allah nanti ada buka tuh. Allah buka. Kalau mudahkan Pak Kiai. Iya. Ya ini aja deh, misalnya kayak kenapa sih Allah sampaikan di surat 75, surat 75 16 sampai 19. Silakan Bu Guru Seni. Baik, akan saya bacakan surat Qiyamah, Al-Qiyamah ayat 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Terus Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya stop. Allah janji nih, kami akan ngumpulin di dada kamu dan membacakannya. dan bacakan kepada kamu. Tapi asal kamu nih khusyuk, berusaha jihad di jalan Allah. Kan ngaji itu jihad. Berusaha memahaminya pun kita jihad juga. Jihad itu. Terus lanjut. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Kita nih baca kita tahu nih, paham nih. Wah pasti maksud, oh ini begini nih. Lihat, ikutin aja. Baca lagi nih kita paham nih, oh ikutin aja nih. Baca lagi, dengerin, nyimak, ikutin, apa kerjain. Nanti Allah tambah lagi nih pengertiannya itu. Karena kalau kita ngaji itu, kita baca sekali kayak nuansanya beda dengan baca dua kali. Makanya itulah mukjizatnya Quran itu. Allah Ya. luas. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibroh untuk kita khususnya yang hadir di podcast ini dan umumnya untuk seluruh penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya di mana saja berada. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Simpulannya adalah ternyata berdakwah itu kewajiban untuk semua umat, Pak Kiai ya. Masya Allah. Dan yang disampaikan harus Al-Quran. Dan yang disampaikan juga harus kita sudah mengerjakan agar tidak ada permintaan pertanggungjawaban Pak Kiai ya. Dan mungkin kalau kita sudah melaksanakan juga lebih mudah mungkin Ustazah untuk menyampaikannya ya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk paham Quran, dimudahkan Allah juga untuk menyampaikan Quran. Dan sampaikanlah Al-Quran kata Allah walaupun hanya satu ayat. Masya Allah luar biasa. Kata Nabi, sabda Nabi yang mengatakan sampaikanlah walau satu ayat. Masya Allah, apalagi banyak ayat Pak Kiai ya. Luar biasa. Alhamdulillah, saya akan membacakan surat 69 ayatnya 48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Yang artinya dan sungguh Al-Qur'an itu pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum ditutup marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga guru kita, Kiai kita, orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga Pak Kiai selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga Pak Kiai panjang umur yang berkah, sehingga terus bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman-firman Allah dimanapun Pak Kiai berada. Dan semoga Pak Kiai doa-doanya diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sedang sholat, doa bulan Ramadan, doa di tanah suci maupun di tanah air, semoga semua diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar. Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin banyak manfaat untuk umat. Dan semoga YouTube kita ini juga menjadi asbab hidayah untuk kita, wabil khusus untuk penonton setia kita.
Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala hudurikum, syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.